Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi terbarunya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, ada berita dari Aubameyang yang dikabarkan akan kembali ke Spanyol. Striker dari Chelsea, yakni Pierre-Emerick Aubameyang, menarik minat klub dari Spanyol. Namun belum disebutkan Aubameyang akan berlabuh ke klub mana di Spanyol. Pemain asal Gabon tersebut didatangkan dari Barcelona pada bursa transfer musim panas kemarin. Kepindahannya ke Stamford Bridge rupanya tak menguntungkan dirinya. Pasalnya, ia belum mencatatkan pertandingan sebagai starter sejak November 2022. Dan kini Chelsea telah mengamankan tanda tangan penyerang baru Joao Felix sebagai pemain pinjaman dari Atletico Madrid. Chelsea sendiri itu resmi meminjam penyerang timnas Portugal tersebut dari Atletico Madrid hingga akhir musim. Media Inggris juga melaporkan Chelsea akan membayar sekitar 10 juta euro atau 166 miliar rupiah untuk Felix. Pemain berusia 23 tahun itu memang kesulitan bermain konsisten di musim ini. Dia sendiri telah mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 20 pertandingan pada semua kompetisi. Felix sendiri mengaku senang bergabung dengan Chelsea dan siap berkontribusi agar Chelsea mencapai targetnya. Adapun untuk Felix setelah resmi mengenakan seragam The Blues mengatakan lebih lanjut, Chelsea adalah salah satu tim terhebat di dunia dan saya juga berharap bisa membantu tim ini mencapai target mereka. Saya sangat bahagia bisa berada di sini dan sangat tidak sabar untuk bermain di Stamford Bridge. Selain itu, Joao Felix juga dipastikan mengenakan nomor 11. Felix juga menjadi pemain termahal keempat sepanjang sejarah saat bergabung dengan Atletico dengan harga 126 juta euro dari Benfica pada tahun 2019 yang lalu saat dia masih remaja. Felix juga dianggap sebagai penyerang serba bisa karena bisa dimainkan sebagai penyerang, gelandang serang, dan bahkan sayap. Dia juga mencetak 34 gol dalam 131 penampilan bersama dengan Atletico dan memenangkan gelar La Liga Spanyol pada musim 2020-2021. Kehadiran dari Felix jelas akan mengancam posisi dari Aubameyang, sehingga potensi kepindahannya ke Spanyol kian terbuka. Menurut Daily Mail dilansir dari Tribal Football, Aubameyang akan segera kembali ke Spanyol. Sebenarnya, pemain 33 tahun itu tampil mengesankan selama berseragam Barcelona dalam paruh kedua musim lalu. Ia datang ke Camp Nou pada Juli 2022 dari klub Inggris Arsenal. Reputasinya di Blaugrana cukup baik setelah mencetak 13 gol dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Aubameyang yang merupakan salah satu striker top Eropa beberapa tahun lalu, ia juga pernah membela sejumlah klub besar Eropa, kita sebut saja ada AC Milan, lalu ada juga AS Monaco, Saint-Étienne, lalu ada juga Lille, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, dan kini Chelsea. Namanya juga moncer di Eropa ketika membela Dortmund. Bersama dengan klub raksasa Jerman tersebut, Aubameyang menjadi striker tajam dengan catatan 141 gol dan juga menciptakan 36 assist dalam 213 penampilan di semua kompetisi. Kemudian saat dirinya pindah ke Arsenal, Aubameyang juga tampil mengesankan. Namun sayang, karirnya kian meredup di bawah asuhan Mikel Arteta yang memberikannya hukuman indisipliner. Akhirnya ia pun keluar dari Arsenal dengan catatan 92 gol dan 36 assist dalam 163 penampilan di semua kompetisi. Di sisi lain, Chelsea termasuk salah satu dari 3 klub Liga Premier Inggris yang mengincar tanda tangan bintang Paris Saint-Germain yakni Neymar. Menurut Deva dilansir dari Sportskida pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, selain Chelsea ada juga Manchester City dan juga Newcastle United yang juga mengincar Neymar. Adapun untuk PSG itu ingin melepas Neymar untuk mengurangi pengeluaran gaji dari pembukuan klub. PSG juga akan menjualnya demi membiayai masa tinggal Kylian Mbappe dan Lionel Messi pada musim ini. Neymar itu tiba di PSG dari Barcelona dengan memecahkan rekor transfer sebesar 198 juta pound sterling pada musim panas 2017 lalu. Dan sejak saat itu ia juga membantu PSG mengangkat 13 trofi termasuk 4 gelar Ligue 1 Prancis. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang 5 kesalahan fatal Shin Tae-yong sehingga gagal membawa timnas Indonesia lolos final Piala AFF 2022. Skuad Garuda lagi-lagi mengubur mimpi mereka untuk merengkuh gelar juara untuk pertama kali setelah di leg kedua Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Maidin Hanoi. Tumbang 2 gol tanpa balas menghadapi Vietnam. Kegagalan ini pun semakin menyudutkan posisi Shin Tae-yong di kursi kepelatihan timnas Indonesia.
Untuk saat ini posisinya memang masih aman, tapi tidak tahu bagaimana ke depannya. Apakah masih dipertahankan hingga Piala AFF 2023 atau terdepak sebelum Piala Dunia U20. Sejak fase grup, penampilan timnas Indonesia memang kurang greget, bahkan bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Dan pada akhirnya kritikan terus datang untuk timnas Indonesia. Dan berikut adalah beberapa kesalahan fatal yang dilakukan Sinteyong selaku pelatih dan menjadi beberapa faktor mengapa Indonesia dapat kalah. Yang pertama adalah tak mampu mengakhiri masalah penyelesaian akhir. Finishing memang menjadi salah satu masalah utama timnas Indonesia selama berlaga di Piala AFF 2022. Sinteyong selaku pelatih pun dinilai gagal mengakhiri permasalahan tersebut. Bagaimana tidak nih, timnas Indonesia itu hanya mampu mencetak 12 gol saja dari 6 laga di Piala AFF 2022. Yang paling menjadi sorotan adalah kegagalan Mitan Sulaiman dan juga Hansa Muyama menceploskan gol padahal gawang lawan sudah kosong. Selain itu, blunder dari Witan juga bahkan menjadi sorotan dari media internasional dan banyak banget yang kecewa dengan blunder dari Witan Sulaiman pada kala itu. Yang kedua, parkir bus di leg pertama kontra Vietnam. Timnas Indonesia sejatinya punya kesempatan untuk meraih kemenangan di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam. Pasalnya, laga tersebut dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023, yang mana venue itu merupakan markasnya Timnas Indonesia. Akan tetapi Sinteyong justru memilih untuk bermain dengan menggunakan skema 3-4-2-1. Formasi tersebut dibilang defensif lantaran gagal mencetak satupun gol di pertandingan tersebut. Yang ketiga, ditahan imbang Thailand. Skuad Garuda juga gagal meraih kemenangan di babak penyisihan grup A kontra Thailand, yang mana laga tersebut juga dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejatinya, dalam laga tersebut, timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar. Namun mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan gagal finish di puncak klasemen grup A. Apabila timnas Indonesia finish sebagai juara grup A, maka mereka tidak akan bersua Vietnam yang finish di puncak klasemen grup B. Skuad Garuda kemungkinan akan bertemu dengan Malaysia yang berada di bawah Vietnam. Yang ketiga adalah gagal membuat timnas Indonesia mengatasi tekanan stadion di Maiden. Stadion Maiden merupakan salah satu tempat yang angker bagi tim-tim lawan Vietnam di Piala AFF 2022. Pasalnya, dua tim telah terlebih dahulu merasakan bagaimana kengerian stadion yang terletak di Hanoi tersebut. Dua tim yang dimaksudkan adalah Malaysia dan juga Myanmar. Mereka dihajar Vietnam dengan skor telak 3-0 pada babak penyisihan grup B. Sinteyong juga seharusnya bisa memperhatikan bagaimana kedua tim tersebut berlaga di Stadion Maiden. Sebab, rumput di stadion itu dinilai memiliki kualitas yang buruk, serta dukungan supporter Vietnam yang cukup membuat para pemain lawan menjadi tertekan. Yang berikutnya adalah telah melakukan pergantian pemain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, skuad Garuda memiliki kans tinggi untuk meraih kemenangan pada leg pertama. Namun sayang, di laga tersebut timnas Indonesia justru ditahan imbang dengan skor 0-0. Padahal mereka tampil di hadapan pendukung sendiri yang mana seharusnya bisa melecut semangat para pemain. Anehnya, Sinteyong tidak menurunkan trisula timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman, Ilija Spasojevic dan juga Sadil Ramdhani sebagai starter. Ia justru memasukkan ketiga pemain tersebut menjelang pertandingan berakhir, tepatnya adalah pada menit ke-90+4. Well, Supermania itulah 5 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Sinteyong. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Apakah ada yang mau menambahkan? Di sisi lainnya, Ketua PSSI yakni Muhammad Irawan sudah mengisyaratkan bagaimana nasib Sinteyong yang masih aman sebagai manajer pelatih timnas Indonesia, meskipun kandas di Piala AFF 2022. Kontrak Sinteyong bersama dengan timnas Indonesia tinggal tersisa 11 bulan lagi saja, atau bahkan bakal kadaluarsa pada Desember 2023 mendatang. Pada tahun terakhirnya perjanjiannya dengan timnas Indonesia, Sinteyong akan sangat sibuk sepanjang tahun ini. Pelatih berusia 52 tahun tersebut masih bakal memulai timnas U20 di Piala Asia U20 2023 pada Maret 2023 hingga timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023. Selain itu, Sinteyong juga bakal memimpin timnas U23 di SEA Games 2023 pada Mei 2023 sampai timnas U20 di Piala Dunia U20 2023 pada Mei-Juni 2023. Selanjutnya, Sinteyong juga akan menghadapi 3 periode FIFA Matchday bersama dengan timnas Indonesia, yakni pada bulan September, Oktober, dan di bulan November 2023. Adapun untuk Irawan mengatakan lebih lanjut, masih banyak momentum yang sudah menanti kita di masa depan, yang mana ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa untuk Sinteyong sepertinya akan memperpanjang kontraknya di Indonesia.
Dan terdekat adalah Sinteyong juga bakal melatih timnas U20 di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan pada tanggal 1 sampai tanggal 18 Maret 2023. Dan pada September 2022 yang lalu, PSSI juga berencana untuk memperpanjang kontrak Sinteyong. Namun masih bertepuk sebelah tangan karena sang pelatih masih berfokus melahap turnamen demi turnamen. Mengenai kontraknya, Sinteyong mengatakan, jujur belum waktunya untuk membicarakan perpanjangan kontrak di timnas Indonesia atau tidak. Sebab saya juga masih fokus ke beberapa turnamen, jadi saya benar-benar tidak kepikiran sama sekali. Ketika semua turnamen itu sudah selesai, mungkin kalau ada kesepakatan ataupun diakui sebagai pelatih yang baik, mungkin akan dipertimbangkan tawaran perpanjangan kontrak. Well, Spamania, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.